Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan transformasi geometri tentang rotasi. Nah, perlu kalian ketahui, apa sih rotasi itu? Secara sederhana, rotasi itu artinya perputaran. Kalau pada transformasi geometri, pengertian lengkap rotasi itu adalah perputaran titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap yang nanti kita sebut sebagai titik pusat rotasi. Misalkan kita punya koordinat X dan Y, dan di diagram Kartesius ini ada sebuah segitiga. Nah, ketika segitiga ini kita putar dengan pusat 0,0, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Misalkan kita putar dengan sudut sebesar theta, di mana theta ini adalah sudut rotasi. Ini adalah posisi awal segitiganya, dan ini adalah posisi akhirnya, yang nanti disebut sebagai ini awal dan ini adalah bayangan. Berdasarkan arah perputarannya, maka rotasi ini kita bagi menjadi dua. Ada yang perputarannya melawan arah jarum jam. Seperti yang tadi, kalau perputarannya ke kiri, ini namanya melawan arah jarum jam. Kalau dia melawan arah jarum jam, maka tetanya atau sudut rotasinya ini nanti akan bernilai positif. Sementara itu, kalau perputarannya ke kanan, ini namanya searah jarum jam. Seperti ini ya, maka tetanya atau sudut rotasinya nanti akan bernilai negatif. Kemudian, berdasarkan titik pusat rotasinya, kita bisa bagi rotasi ini menjadi dua. Yang pertama ada rotasi dengan pusat 0,0. Titik 0,0 yang kita jadikan sebagai pusat rotasi. Contohnya yang ini. Beberapa rotasi yang kita lakukan sebelumnya tadi. Itu tadi sumbunya pusatnya 0,0. 0,0 yang menjadi pusat rotasinya. Terus yang kedua ada juga rotasi bukan 0,0, misal pusatnya P yang koordinatnya A, B. Di gambar ini titik P-nya tuh misalkan berada pada koordinat min 2,1. Ketika kita jadikan pusat rotasi, maka nanti jadinya akan seperti ini. Jadi sudutnya dihitung terhadap P min 2,1. Nah, disinilah letak pusat rotasinya. Dan A, B ini bisa terserah berapapun tergantung soal nanti jadinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dulu rotasi dengan pusat 0,0. Yang pertama kita bahas rotasi dengan sudut 90 derajat. Misalkan kita punya sebuah segitiga A, B, C dengan masing-masing koordinat A 3,1, B 4,5, dan C 1,3. Ketika kita rotasi dengan sudut 90 derajat, pusat 0,0, maka bayangan yang dihasilkan akan ada di sini. 90 derajat karena sudutnya positif, maka arahnya nanti melawan arah jarum jam. A yang awalnya 3,1 nanti akan berpindah dan hasil bayangannya ini kita sebut A aksen, B aksen, dan C aksen. A yang awalnya 3,1, A aksennya akan terletak pada koordinat min 1,3. B yang awalnya 4,5, B aksennya menjadi min 5,4. Dan C yang awalnya 1,3, C aksennya akan menjadi min 3,1. Kalau kita perhatikan masing-masing koordinatnya dari A ke A aksen atau dari B ke B aksen, maka akan kelihatan pola A yang awalnya 3,1 nanti menjadi min 1,3. 3,1 menjadi min 1,3. Berarti posisi X dan Y-nya kebalik. Y-nya ke depan, X-nya ke belakang. Lalu Y ini menjadi min Y, 3,1 menjadi min 1,3. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita diminta untuk menentukan bayangan dari rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, maka cukup pakai persamaan. Kalau awalnya A itu koordinatnya X, Y, setelah dirotasi 90 derajat, maka akan menjadi A aksen yang koordinatnya min Y, X. Tinggal gunakan persamaan ini.
Lalu, rotasi 90 derajat ini ternyata menghasilkan hasil yang sama dengan rotasi min 270 derajat. Karena dia searah jarum jam, maka rotasinya menjadi min 270 derajat. Jadi, kalau kita putar min 270 derajat, ternyata bayangannya akan berada pada koordinat yang sama dengan rotasi 90 derajat. A aksennya juga min 1,3, B aksennya min 5,4, dan C aksennya min 3,1. Sehingga rotasi 90 derajat itu sama dengan rotasi min 270 derajat. Lalu ada rotasi 180 derajat. Jadi kalau segitiga yang tadi A, B, C ini kita rotasikan 180 derajat terhadap titik pusat 0,0, maka nanti akan jadi seperti ini. Ini awalnya dan ini hasil rotasinya. A yang awalnya 3,1 akan menjadi A aksen yang koordinatnya min 3, min 1. 3,1 jadi min 3, min 1. B yang awalnya 4,5 nanti akan jadi min 4, min 5. Dan C yang awalnya 1,3 akan jadi min 1, min 3. Sehingga bisa kita simpulkan A yang awalnya X, Y setelah dirotasi 180 derajat nanti akan menjadi min X, min Y. Dan rotasi 180 derajat melawan arah jarum jam itu akan menghasilkan bayangan yang sama dengan rotasi 180 derajat tetapi yang arahnya searah jarum jam atau min 180 derajat. Karena searah nilainya jadi min, hasilnya sama 180 derajat melawan arah jarum jam. Sehingga bisa kita tulis rotasi 180 derajat itu sama dengan rotasi min 180 derajat. A yang awalnya X, Y menjadi A aksen min X,